Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menyita uang dari dugaan korupsi CPO. Ya, kali ini uang senilai 1,37 triliun rupiah disita dari dua perusahaan, yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Tumpukan uang sitaan kembali dipamerkan Kejaksaan Agung. Uang sitaan ini totalnya mencapai 1,37 triliun rupiah, terdiri dari uang pecahan 100.000 dan 50.000-an rupiah. Penyitaan uang tunai sebesar 1,37 triliun rupiah ini terkait kasus dugaan korupsi dalam persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO, minyak sawit dan produk turunannya. Dalam konferensi pers di ruang lantai 11 Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung, tumpukan uang dugaan korupsi CPO pecahan 100.000 dan 50.000-an ini disita dari dua perusahaan, yakni PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group. Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung Sutikno menegaskan, uang dugaan korupsi CPO senilai 1,37 triliun rupiah ini disita berdasarkan hasil perkembangan signifikan dalam upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi di sektor komoditas strategis. Terdapat kerugian negara. 3 komponen, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Uang yang dititipkan dari 6 terdakwa korporasi tersebut seluruhnya berjumlah 1 triliun 374 miliar 892 juta 735.527 rupiah 5 sen. Seluruhnya berada dalam rekening penampungan lainnya, yaitu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank BRI. Penyitaan uang jumbo dari 3 korporasi yang diduga terlibat dalam korupsi pembelian fasilitas ekspor CPO menjadi terobosan penting dalam pengungkapan tuntas kasus korupsi CPO yang selama ini menjadi sorotan publik. Ketiga korporasi tersebut diketahui bernama PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Selanjutnya, uang-uang sitaan korupsi CPO ini akan dititipkan ke rekening penampungan atas nama Jampitsus Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Selain itu, Bobi juga mengatakan siap memberikan keterangan terkait dugaan adanya bancakan hasil korupsi proyek pembangunan jalan ke jajaran Pemprov Sumatera Utara. Mantan Wali Kota Medan itu juga menyatakan akan kooperatif apabila KPK meminta semua data yang diperlukan. Sebelumnya, 6 orang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pada Kamis malam, salah satunya Kepala Dinas PUPR Topan Obaja, Putra Ginting, yang juga disebut sebagai orang terdekat Bobi. Namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya ya wajib. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara nonaktif Topan Ginting sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. The Golden Boys Medan, Topan Ginting alias TOP baru 4 bulan pindah tugas ke Pemprov Sumut dari Pemko Medan. Ia pun langsung menjabat Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumut pada 24 Februari 2025 setelah dilantik oleh Gubernur Sumut Bobi Afif Nasution. Sementara itu ada juga pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara yang turut ditangkap KPK. Rasuli Effendi Siregar bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen di mana ia ditugaskan Topan Ginting untuk mengatur lelang proyek dan memenangkan PT Dahlihan Natolu Group.
Terkait kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK masih melakukan koordinasi terkait penjadwalan ulang Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Budi menyebut KPK masih membutuhkan keterangan Hovifah terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Kami sedang koordinasikan untuk jadwalnya, sehingga nanti dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada yang bersangkutan. Tentu kami berharap jadwalnya bisa klop, ya, sehingga kita bisa meminta informasi dan keterangan dari saksi dimaksud, karena tentu informasi dan keterangan dari setiap saksi sangat dibutuhkan, khususnya dalam perkara ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana hibah di Provinsi Jawa Timur. Ya, masih seputar kasus korupsi, pemirsa, di mana Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyatakan siap diperiksa KPK soal kasus dana hibah APBD Jawa Timur. Ia akan mengikuti jadwal pemeriksaan sesuai prosedur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa angkat bicara terkait kasus korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur. Hovifah menunggu jadwal pemeriksaan dari KPK. Ia juga akan kooperatif dan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Mungkin terkait jadwal pemeriksaan KPK. Kita menunggu sesuai prosedur aja. Ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Ada setelah ini, Bu? Saya nanti malam kan pembukaan Porprov di Malang. Kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. 17 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan 4 tersangka lain yang merupakan pemberi suap. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, IDX Channel.